Jadi di hari ini kita akan integrasikan setiap pembayaran itu kita simpan dulu ke dalam tabel ataupun database untuk nanti bisa kita ketahui token apa saja yang sudah kita terbitkan dan kita bisa mengetahui status terakhir dari token yang sudah kita beli itu seperti apa, ya. Nah, itu yang akan kita bahas, status pembayarannya bagaimana gitu ya, untuk kita bisa ketahui ada token apa saja yang sudah diciptakan untuk pembayarannya, gitu ya. Nah, jadi pertama-tama kita akan modifikasi nih program kita ini. Sebelumnya kita buat dulu database. Nah, jadi saya start dulu sum control panel saya. Lalu kita akan buat database baru untuk menampung data-data transaksi ataupun tagihan yang akan kita create nanti dengan Mitrans, ya. Pertama kita buat database baru. Saya buat database baru dengan nama misalnya DB Mitrans, misalnya itu aja contohnya ya, DB Mitrans. Dan di dalam DB Mitrans saya buat aja tabel transaksi itu ya. Saya coba field, buat dulu misalnya ID transaksi kan, ID transaksi ini nanti akan kita gunakan semua informasi tagihannya akan saya simpan di dalam tabel transaksi ya. Nah, kita selanjutnya adalah beralih ke editor kita VS Code. Nah, pertama saya ciptakan dulu model yang bisa menghandle tabel transaksi ini. Maka saya buat dulu model baru melalui terminal ini. Di terminal juga bisa nih, terminal, new terminal. Lalu tuliskan sini perintahnya php spark make model. Saya dari CLI langsung aja biar enak cepat ya. Lalu saya buat transaksi model, nama file modelnya. Maka di file folder models akan ada tambah transaksi. Nah, ini tinggal kita modifikasi sedikit ya. Ini kita hapus, saya nggak perlu terminalnya, kalau nggak perlu dihapus aja juga. Lalu tabelnya juga kita modifikasi transaksi tadi. Lalu di sini ID-nya tadi adalah ID transaksi. Auto increment-nya kita buat false. Ya, insert ID-nya nggak usah.
Kalau ini objeknya dalam bentuk returnnya dalam bentuk objek, return datanya ya. Of delete-nya saya true kan juga, stem-stemnya saya true juga. Lalu sisanya ini saya hapus saja dulu, saya belum mau gunakan gitu ya. Lalu di allow field-nya ini kita tuliskan semua field yang ada di tabel tersebut gitu ya. Ataupun kalian malas menuliskan lagi, untuk menuliskan field apa saja yang diizinkan, kalau mau semua field bisa diakses, dibuat jadi false aja ya. Dan gak usah kita repot-repot mendefinisikan tabelnya apa aja fieldnya gitu ya. Oke, nah lalu di bagian controller home yang sudah kita buat kemarin kan, di indeks sini ada proses ini ya, proses langsung menciptakan tagihannya. Nah, yang di sini nanti kita buat dulu terlebih dahulu adalah tampilan untuk mengisikan tagihannya ya. Kita buat langsung input dari form. Jadi ini kita pindahkan dulu. Ini saya cut. Nanti kan kita gunakan di proses function yang lainnya, misalnya function apa kita buat ya, proses misalnya ya. Nanti di sini kita tarikkan. Nah, pertama di sini saya return view dulu. Return view home ya, di views, kita di folder views udah ada home. Nah, di home-nya ini kita modifikasi saja pakai MX Auto tengah. Nah, di dalamnya ini saya belum pakai, kita buat aja ke bawah dulu ini ya. Oke. Nah, ini ya, pertama kita buat form dulu untuk inputan dari situ.
tagihannya ID order, saya buat gitu aja, ID order sama dengan time, kita ambil waktu server pada saat diproses gitu ya. Oke, nah ini server key-nya sudah sesuai. Lalu order ID-nya ini, transaction detailnya, order ID-nya saya ambil dari variable ID order ya. Gross amount-nya saya ambil dari variable nominal. Lalu ini kan nama depan saya ambil dari variabel depan, nama belakang juga gitu, belakang, email, nih, email, nomor ponsel, variabel ponsel. Oke, sudah, ya kan? Nah, lalu kita perlu dapat tokennya dulu kan, gitu kan? Nah, di sini ini saya modifikasi langsung jadi variabel token saja. Snap token untuk mengambil tokennya. Ini saya hapus dulu. Lalu setelah data token sudah ada, maka saya simpan ke database dulu, ke tabel transaksi tadi. Maka di sini saya tambahkan sebuah variable protected untuk penghubung antara controller dengan model kita. Saya buat namanya transaksi. Lalu saya buat sebuah konstruktor public function konstruktor. Saya tuliskan this transaksi variable protected tadi. Transaksi sama dengan new transaksi model. Jadi penghubungnya adalah antara controller saya dengan model adalah variable protected transaksi. Jadi nanti yang bertugas sebagai perantara antara model dengan controller saya adalah sebuah variable transaksi. Lalu di bawahnya ini saya buat langsung aja. Is transaksi. Oh, sebelum kita save ya, kita buat dalam variable aja semua atribut yang mau disimpan ke tabel. Variable data dalam bentuk array. Pertama adalah ID order, itu diambil dari variable ID order. Lalu setelah itu fieldnya apa aja, kita lihat ini. Nih, nama depan, nama belakang ya. Nama depan, ambil dari variable depan. Lalu nama belakang, dari variabel belakang. Lalu setelah itu email ponsel nominal. Oke. Email, variabel email, ponsel juga seperti itu, ambil dari variabel ponsel. Nominal, ambil dari variabel nominal. Lalu yang terakhir token, ambil dari variabel token. Yang tadi sudah kita dapat dari Snap API-nya. Oke. Lalu di sini tinggal this transaksi save dari variabel data. Udah. Lalu setelah kita sudah berhasil slash proses, arahkan ke controller home, method proses. Sama itu. Refresh aja lah ya. Lihat kan? Oops. There is no primary key. Define it. Di sini apa? ID transaksi.
Ini kita lihat di model dulu ya. Ini transaksi. Apa tadi? Oh, sorry, bukan ID order ya. ID transaksi di tabel kita ya. Kirim lagi. Oh, di environmentnya belum kita konfigurasi database-nya. Kita ke env, file env. Nah, ini belum saya aktifkan, sorry ya, saya lupa. Oke, ini saya aktifkan. Lalu nama database kita tadi adalah mitrans. Username root, passwordnya tidak ada.
kan. Nanti kita akan coba cek. Caranya di sini sudah ada tuh di API-nya ini, tapi untuk ngecek status pembayaran itu kita harus menggunakan Core API ini. Kita mau pakai Core API. Kita pilih aja yang cek status. Kita coba kita lihat di sini ya. Transfer guide. Lihat dulu aja. Bentar, kita lihat dulu di Snap. Guide ini yang kemarin sudah kita bahas nih. Oke, Snap paymentnya, after payment ini harus online ya. Jadi saya akan berikan tutorial juga untuk membuat notification URL-nya. Harus websitenya harus sudah online dulu. Gitu ya. Satu cycle. Di sini. Oke. Nah, kita sudah masuk ke dalam pengecekan transaction status ini di bagian Mitrans-nya. Cara menggunakannya kita lihat dulu, biasa dikasih nih API-nya. Nah ini, CURL nih kita bisa pakai. Kita pakai CURL dan syarat. Kita lihat dulu. Syaratnya itu pertama adalah URL yang digunakan ini. Ya, jadi nanti kalau mau ngecek status kita pakai mana tadi ada pilihannya nih di bawah kayaknya. Nah ini endpointnya yang ini. Kalau kita mau ngecek status ini kita arahkan endpoint dari URL ini. Ini endpointnya itu dari sini sampai sini. Ya. Nah isinya ini adalah customer order, artinya ini adalah ID tagihan yang sudah kita buat tadi, ID ordernya yang ini. Tuh, yang ini, sebentar ya. Ya tadi, nih, ya, variable ID order. Nanti isinya adalah ID order slash endpoint yang mau kita pakai. Kalau kita mau ngecek status ini, kan ini descriptionnya. To get information status of transaction with order ID, untuk melihat status pembayaran berdasarkan order ID-nya, ID ordernya ya. Ini pakai CURL nih. Nanti responnya itu dalam bentuk JSON, respon kembalinya. Lalu authorization-nya itu
isi kiriman datanya ke sini. Jadi nanti ada banyak atribut yang direspon dari endpoint tadi yang kita akan akses ya. Nah, di sini pertama kita ambil dulu ID transaksinya tadi. Kita ambil dari variable data. Lalu ID transaksi ini ya. Lalu URL-nya tadi yang ini. Ini yang authorization-nya ini kita buat dulu token untuk autentikasinya. Lalu saya buat aja variable namanya token. Nah, itu diambil dari server key kita, secret key server kita yang ini. Server key dikombinasikan dengan simbol plus. Maka di sini simbol titik 2 gini nih. Lalu kita lakukan enkripsi dalam bentuk base 64 ya. Jadi mitra saya sudah ditentukan itu base 64 encode. Itu ya. Seperti ini. Ya. Lalu selanjutnya adalah arah URL-nya. Kita arahkan URL endpoint kita kemana tadi? Kita ambil ke sini tadi ya. Kita ambil lihat di sini. Notification-nya yang ini nih ya. HTTPS ini ya. trans.com/v2 lalu nomor customer-nya nanti itu ya. Nah, ini lalu ini ganti jadi status. Nah, yang ini kita ganti dengan variable ID. Untuk ID transaksi tadi yang sudah kita katakan itu ya. Oke. Lalu selanjutnya adalah kita membuat header-nya. Header-nya tadi sesuai dengan yang sudah didefinisikan oleh Midtrans tadi ya. Ini. Ya. Ambil aja ini biar cepat. Dan ke sini kita hapus nih HH-nya ini. Ya kan untuk memberitahu dia bahwa itu header-nya gitu ya. Lalu juga tokennya kita pakai token kita nanti ya. Saya hapus dulu. Nah, ini tokennya kita ambil dari tadi.
kita tadi yang sudah kita punya ya, yang sudah server key kita tadi. Sih. Oke. Lalu kita tentukan tadi kan kita lihat metodenya itu adalah get ya, verbnya atau sering dibilang verb ya, kata saya buat sini metode. Oke, lalu kita langsung buat akses URL-nya. Saya buat variabel ch untuk akses URL-nya. URL underscore init. Ini pertama yang perlu kita akses adalah si URL set opt variabel ch si URL option underscore pertama adalah URL yang kita tuju. Ambil dari variabel ini adalah URL set opt dari variabel ch URL opt underscore http headernya dari variabel header. URL set opt variabel ch URL opt untuk grupnya tadi, metode pengiriman datanya ya, custom request, ambil dari variabel. Lalu coba itu dulu ya, kita coba cukup karena itu tadi sesuai yang diminta ya. Lalu di bawahnya ini saya buat variabel result sama dengan URL execution. Jadi yang sudah saya konfigurasi tadi saya suruh eksekusi yang sudah disimpan di dalam variabel ch konfigurasinya, kan gitu ya. Lalu kan tadi ini returnnya itu kan dalam bentuk ini kan, content type itu dalam bentuk JSON yang dikirim. Berarti harusnya di variabel result ini nanti berisikan ininya ya, apa namanya? JSON harusnya ya. Lalu kita coba saja langsung di sini, di bawahnya ini. Saya buat di sini result dalam bentuk salah status code untuk melihat kode statusnya yang dikirimkan oleh Dimitransnya untuk setiap transaksi. Nah, nggak bisa langsung dipakai ya, atau jadi dianggap bukan objek. Oke, nggak apa-apa, kita buat jadi array asosiatif saja. Saya buat aja jadi di sini hasil sama dengan JSON decode dari variabel result true. Saya aktifkan asosiasi ya, hasil di sini array asosiatif tadi itu ya. Hasil
buat tagihan. Nah, nggak ketemu statusnya. Jadi kita harus deteksi status code dulu sebenarnya, gitu ya. Nah, kalau status code kita ketahuan mana yang 201, 404. Kalau 440 belum ditemukan. Nah, ini tadi kan pesannya 404 ya. Jadi transaksi dengan ID order ini belum ditemukan karena belum dipilih pembayarannya. Kalau kita klik ini kan, yang 404 ini kan, dia masih menunjukkan untuk pemilihan pembayarannya dengan metode apa gitu kan. Nah, kalau misalnya muncul seperti ini artinya transaksinya belum ada, walaupun kita sudah ciptakan snap tokennya gitu ya. Maka di sini statusnya 401 sesuai tadi rujukan pesan error kita. Kalau 404 ya ini nanti nggak akan kita dapatkan respon ini kalau status code-nya 404. Contohnya tadi kita mau narik data untuk keterangan pembayaran itu di sini fraud status bisa juga, ataupun ini transaction status. Kalau nanti isi transaction statusnya settlement berarti proses pembayaran udah selesai gitu ya. Tapi kalau nanti di sini yang lainnya gitu, maka nanti kita lihat gitu. Asal kalau kita mau menampilkan respon ini, jadi harus ada cek kondisi, asal kode errornya jangan di seri 4 gitu ya. Kalau kode errornya di seri 4, ya apa yang mau kita ambil pesannya. Nah, ini contohnya. Kalau yang 404 itu status message-nya itu hanya the request resource is not found. Hanya itu yang disajikan, hanya 2 ini kalau error. Kalau sukses, responnya banyak. Ini dia. Tuh. Jadi kalau dia error, yang diberikan itu hanya ini. Status code, mana tadi status code kita ini? Kalau 4 ya, 40 sekian gitu. Sama ini status message. Kalau nggak percaya kita coba nih, kita ganti jadi ini status message. Ini message. Kita lihat apakah kita refresh saja server apa kita aplikasi kita. Nah, ini kan success transaction is found. Transaksi ditemukan, artinya ini sudah selesai nih. Terus ini transaction does not exist, berarti belum ditemukan transaksi ini. Walaupun ini kan snapnya udah keluar, tapi belum di-create transaksinya berdasarkan pembayaran apa gitu ya. Nah itu. Jadi kalau misalnya saya pilih nih BRI, udah kan udah tercipta nih nomor pembayarannya, tagihan pembayarannya. Ketika saya refresh, nah sudah transaction is found. Tapi biar lebih spesifik, kita ambil yang ini.
fraud status ataupun ini transaction status. Kalau kita pakai di sini fraud status, seperti ini, maka informasi yang kita dapat adalah accept, tapi kita nggak tahu ini udah bayar atau belum gitu kan. Yang penting kalau dibilangnya accept, ketemu transaksinya, tapi kita nggak tahu ini sudah bayar atau belum gitu ya. Nah, makanya biar lebih pasti lagi kita pakai yang ini, transaction status ya. Kalau nanti pesannya settlement artinya pembayaran sudah selesai gitu ya, sudah dibayar gitu ya. Maka di sini kalau kita pakai tadi itu transaction status, refresh. Tagihan yang sudah kita create kita batalin. Nah, nanti ini statusnya cancel, pembatalan. Kalau expire itu
404. Oke. Kosong. Ataupun biar segala jenis 4 bisa dikenalin, boleh kita sub str nanti, gitu ya. Nah, di sini if sub str itu dari 0, mulai dari 0 ambil sebanyak 1, jika di depannya adalah kode 4, lakukan ini. Kosongkan. Transaksi tidak ditemukan. Tidak ada, gitu aja ya. Itu aja ya. Kalau pending settlement ini, kalau pending belum dibayar, settlement udah dibayar. Boleh aja kalian nanti kembangin lagi di dalamnya ini. Begini nih, if, ya kan? Boleh-boleh aja sih. Nanti mau gimana kalian cara membuatnya. Ini pakai if lagi gitu kan, boleh aja. If hasil transaction status sama dengan settlement tadi penulisannya gimana? Ini apa kalimatnya? Maka di sini status udah bayar misalnya ya. Else if gitu ya. Else if, ambil ini lagi. Ini pending, kita buat ini statusnya menunggu misalnya ya. Udah dapat nih, udah kan, jadi lebih bisa kita pahami kan settlement apa itu kan gitu ya. Kita ambil rujukannya dari handle-nya ini tadi kan. Kalau fraud status ini pakai parameternya. Kalau kita mau ngambil transaction status ada banyak nih, tinggal nambahin kondisinya aja nanti ya. Kalau deny berarti dibatalkan, cancel. Deny ini dari sistem nih, dari sistem mitrans yang membatalkan, ditolak gitu ya. Kalau cancel berarti kita yang dari sisi kita developnya, kita mau cancel atau tidak. Sesuai dengan endpointnya tadi kan sudah ada ini endpointnya, endpoint yang kita miliki ya. Oke, tadi kan ada dikasih endpoint ya. Ataupun nanti kalian mau mengeluarkan yang lainnya dari respon ini juga boleh gitu ya. Ini kan ada banyak ini JSON yang dikeluarkan, boleh aja, bisa aja misal kalian mau tahu tanggal pembayarannya kapan, jam berapa dia bayar. Nah, ini sudah ada nih di sini semua. Ini kan settlement time-nya itu tanggal pembayarannya ini kita dapat nih, jamnya jam berapa. Ya. Oke, jadi silakan nanti ikuti tahap demi tahap penjelasan saya di video kali ini. Ya ini bisa dikembangkan lagi nanti jauh lebih fleksibel lagi ya. Nah, ini kan tadi masih sederhana ini saya rasa. Karena kita yang nge-create tagihannya sendiri kan, sesuai yang sudah kita buat ini, yang saya buat ini. Kita yang nge-create tagihannya. Nah, kalau misalnya konsepnya dengan online shop ataupun bisnis yang lain kan, customer sih yang nge-create tagihannya, dia yang berinteraksi kan. Nah, setelah diinteraksikan, kita dapat dari sistem otomatis nge-create tagihannya. Kita tinggal melihat ini aja kan, status pembayarannya ya. Jadi itu dulu yang bisa saya berikan untuk mitrans dengan model Snap API, lalu kita gabungkan dengan Core API-nya ya untuk mengetahui status pembayarannya ya. Nanti kita akan bahas lagi lanjutan dari video ini dalam mengerjakan ataupun menggunakan mitrans dalam proses transaksi ya. Itu saja yang bisa saya berikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih.